Teman-teman, sistem imunitas memiliki dua mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik terdiri dari dua pertahanan, yaitu pertahanan eksternal atau pertahanan lapisan pertama, dan pertahanan internal atau pertahanan lapisan kedua. Jadi, apabila terdapat patogen atau benda asing yang menyerang tubuh, maka akan dihadapi oleh pertahanan lapisan pertama. Apabila lolos, maka akan berhadapan dengan pertahanan lapisan kedua. Dan apabila masih tetap lolos, maka akan berhadapan dengan pertahanan lapisan ketiga. Pada materi kali ini, kita akan membahas pertahanan lapis pertama, yaitu pertahanan eksternal. Pertahanan eksternal ialah pertahanan bagian terluar atau lapisan pertama dalam tubuh, serta untuk mencegah benda asing atau patogen masuk ke dalam tubuh. Pertahanan eksternal meliputi pertahanan fisik, pertahanan mekanis, dan pertahanan kimia terhadap infeksi antigen. Pertahanan eksternal yang pertama adalah kulit. Kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena tertutup oleh sel-sel epitel yang sangat rapat. Bakteri hanya akan masuk apabila kulit sudah terluka atau rusak, misalnya terluka karena tergores pisau. Kulit yang rusak atau terluka akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Selain itu, lapisan kulit bagian paling luar akan mengalami penuaan dan mati, sehingga sel kulit tersebut akan mudah mengelupas. Selanjutnya adalah membran mukosa atau selaput lendir. Membran mukosa adalah lapisan epitel jaringan yang melapisi area dalam tubuh yang bersentuhan dengan udara. Membran mukosa lembab karena adanya kelenjar yang mengeluarkan cairan kental yang dikenal sebagai lendir atau mukus. Mukus atau lendir memiliki fungsi sebagai perangkap patogen, kotoran, dan partikel sehingga mereka dapat diasingkan dan dieliminasi oleh tubuh. Misalnya adalah partikel yang besar dalam saluran pernafasan akan dikeluarkan saat bersin dan batuk. Membran mukosa dapat ditemukan di bagian tubuh seperti sistem pencernaan. Sistem pernapasan berada pada lubang hidung ke paru-paru, dan sistem urogenital berada pada uretra, kandung kemih, ureter, serta rahim dan vagina pada wanita, dan kelenjar pada pria. Pertahanan eksternal selanjutnya, yaitu cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia antimikroba membentuk lingkungan yang buruk bagi beberapa mikroorganisme, karena dapat membunuh mikroorganisme dan menghentikan pertumbuhannya. Contoh dari zat kimia antimikroba adalah lisozim. Lisozim merupakan zat kimia antimikroba yang mampu menghancurkan bakteri atau mikroorganisme dengan merusak dinding sel bakteri yang terdiri dari peptidoglikan. Tanpa dinding sel fungsionalnya, bakteri kehilangan bentuk dan kekakuan selnya. Lisozim dapat ditemukan pada cairan keringat, cairan ludah, cairan air mata, dan cairan air susu ibu. Selain lisozim, contoh lainnya adalah asam klorida atau HCl. Asam klorida merupakan cairan yang memiliki pH sangat asam yang diproduksi di lambung, sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Pertahanan eksternal selanjutnya yaitu pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin, yang berperan dalam perlindungan terhadap infeksi patogen atau mikroorganisme.